Zainab, Abdi Soleh, Rahman, Ahmad, Ahmad Thohir, Bandito, Anugrah, Abdullah, Bayu, Sobir, Halka, Hasan, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat,
Kita sudah masuk di malam yang ke-13 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah, melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita duduk bermajlis di malam Jumat ini, memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lewat pengkajian hadis-hadis yang sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dalam kitab yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jemaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab Al-Libas waz-Zinah, kitab tentang berpakaian dan perhiasan. Dalam beberapa pertemuan terakhir kita membahas hal-hal atau pada pertemuan kita pekan yang lalu kita sudah masuk dalam pembahasan tentang cincin, dan ada beberapa bab yang disebutkan dalam kitab ini berkaitan dengan persoalan cincin. Ya. Berapa hadis yang kita bahas yang lalu? 3 hadis. Satu bab itu 3 hadis. Dua bab, Masya Allah. Bab pertama tentang apa? Bab sebelumnya tentang apa kita bahas? Tentang pakaian. Masalah apa tentang pakaian? Larangan sombong dalam berpakaian. Ada yang hafal hadisnya? Kalau hadisnya tidak terlalu panjang, usahakan dihafal ya. Usahakan dihafal. Di tadi berdua ada hafalan hadis ya? Kitabul Jami' dihafal? Oh iya. Sudah selesai? Oh belum. Berarti tidak bisa ditambah di? Ini hadis-hadisnya lebih sahih daripada Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ya ada juga sahih. Kebanyakan juga sahih, tapi ada yang tidak sahih. Baik. Lalu bab tentang kisah pakaian itu, kisahnya siapa? Fadhil. Subhanallah, ini ikhwah tadi buat sampai sekarang belum dihafal semua namanya. Kisahnya siapa? Kisah sahabat atau kisah orang apa? Dari mana? Kalangan apa? Bani Israel. Baik. Lalu bab yang selanjutnya tentang apa? Yang lain. Foto. Apa? Melempar cincin emas.
dianjurkan yang melempar cincin emas. Apa hukum cincin emas bagi laki-laki? Sejak awal, apakah pernah dibolehkan? Coba siapa yang bisa terangkan dulu secara singkat. Siapa yang bisa simpulkan pembahasan tentang masalah cincin emas? Fadhal. So itu dibuang. Jarang pakai cincin. Cincin emas. Berarti pernah dibolehkan. Taib. Bagaimana sifat cincin emasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Harkaf. Apa? Sudah dipelajari itu? Sudah dipelajari itu hadisnya? Sudah. Bagaimana caranya Rasulullah pakai? Dibalik. Di tangan apanya beliau pakai? Ada disebutkan dalam pembahasan kemarin? Ada. Baik. Ya, kita lanjutkan ya. Ini tersisa 4 hadis ya. Kaitannya dengan kaitannya dengan masalah cincin. Dan bisa kita bahas secara cepat insyaallah. Fadhal. Baca semua hadis tentang cincin. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim Al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir li wal ustadzi wal syekh wal hadirina jami'an. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'a Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Babu lubsin Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman min waraqi naqshahu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lufsil khulafa'i lahu man ba'dahu. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min warqin wa kana fi yadihi thumma kana ba'du fi yadi Abi Bakr thumma kana ba'du fi yadi Umar thumma kana ba'du fi yadi Uthman حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينكش عليه أحد قال فإني لأرى بريقه في خنصره. باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله
كأني أنظر إلى بياضه في يده. باب في طرح الخواتم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. باب إذا ya, 4 ya. Ya, ikhwas sekalian, itu hadis-hadis ya yang terkait dengan masalah cincin, hadis-hadis yang tersisa terkait dengan cincin. Kita sudah bahas yang lalu terkait dengan cincin emas. Bab yang selanjutnya, babu libsin Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman min wariq. Bab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin yang terbuat dari perak. Naqshuhu, ukirannya, tulisan yang ada di batu cincinnya, Muhammad Rasulullah. Wa lubsil khulafa lahu min ba'dih. Dan para khulafa setelah beliau mengenakan cincin itu. Hadis yang ke-1354. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin min wariqin, dari perak. Wa kana fi yadihi, dan cincin itu dikenakan di tangan beliau. Summa kana ba'du fi yadi Abi Bakar, dan cincin itu setelah beliau wafat berada di tangan Abu Bakar. Summa kana ba'du fi yadi Umar, kemudian setelah itu di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Summa kana ba'du fi yadi Utsman, kemudian setelah itu di tangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hatta waqa'a ba'du fi bi'ri Aris, namun akhirnya cincin itu terjatuh di dalam sumur Aris. Naqshuhu, ukiran dari cincin itu, tulisan yang ada di batu cincin itu, Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita fahami tentang hadis kita ini. Ya, atau kita bahas dulu ya hadis yang selanjutnya juga ada kaitannya dengan masalah ini, masalah naqsh. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sana'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khataman." Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin. Qal, beliau mengatakan, "Inna ittakhadna khataman." Kami membuat cincin. Wa naqashna fihi, dan kami membuat ukiran pada cincin tersebut. Fala yankush alaihi ahadun, dan jangan ada seseorang yang membuat ukiran pada cincin seperti itu. Qal, beliau mengatakan, fa inni la ara. Anas mengatakan, saya melihat, sungguh-sungguh saya melihat, bariqahu, cahaya yang mengkilat ya. Barq itu kilat ya, artinya menunjukkan cahayanya, kilatannya, mengkilap. Fi khinsarihi, di jari kelingkingnya ya, di jari kelingkingnya. Ada beberapa hal yang perlu kita fahami dari dua hadis ini. Hadis ini jamaah sekalian, sebagaimana yang disebutkan dalam babnya, penjelasan tentang cincin Nabi SAW yang akhirnya beliau kenakan, yaitu cincin yang terbuat dari perak. Jadi cincin itu
ada 3 kemungkinannya. Terbuat dari emas, terbuat dari perak, atau terbuat dari besi. Ada yang dari kertas? Emas pernah dibolehkan lalu diharamkan, tidak lama. Perak, ijma' ulama tentang kebolehannya. Adapun cincin besi, sebagian riwayat mengisyaratkan dilarangnya. Maka ada khilaf tentang hukum menggunakan cincin besi. Dan semua ini berlaku bagi laki-laki. Untuk perempuan memakai apa saja, karena pada hakikatnya perempuan semua perhiasan boleh baginya. Adapun untuk laki-laki maka ada batasan-batasan. Kita pernah bahas sebelum ini dalam persoalan makanan dan minuman. Dalam makanan dan minuman, dalam persoalan bejana tidak dibolehkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan tidak juga perak. Ini catatan penting ya, agar kita bisa membedakan hukumnya. Untuk persoalan bejana, minuman, makanan, maka tidak dibolehkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, juga terlarang. Dan terlarang bagi laki dan wanita, terlarang bagi laki dan wanita. Dan sebagian mengkiaskan juga dengan bejana yang digunakan selain untuk makan dan minum, seperti bejana untuk tempat parfum umpamanya, tempat celak, atau penggunaan bejana-bejana yang lainnya. Itu tidak dibolehkan menggunakan emas dan perak, dan berlaku bagi laki dan wanita, dan akan dibolehkan kelak di hari kiamat di surga Allah, karena bejana-bejana yang ada di surga terbuat dari emas dan perak. Di dunia belum dibolehkan. Adapun dalam bab perhiasan, maka bagi wanita dibolehkan memakai perhiasan-perhiasan dari mana saja asalnya, atau dari bahannya, apa saja bahannya. Adapun bagi laki-laki, untuk emas dilarang, dan untuk perak dibolehkan, khusus untuk cincin ya. Dan untuk besi ada khilaf. Walaupun kebanyakan ulama kita membolehkan, tapi sebagian ulama tidak membolehkan. Makanya kalau mau pakai cincin bagi laki-laki, usahakan perak ya. Itu yang disunnahkan. Adapun hadis yang mengatakan iltamis walau khataman min hadid, ini dijadikan dalil yang paling kuat tentang pembolehan cincin yang terbuat dari besi. Namun dijawab bahwasanya itu bukan untuk dia pakai, tapi untuk dijadikan mahar bagi calon istrinya. Ya. Ketika ada seorang sahabat yang mau nikah tapi tidak punya apa-apa, maka Rasulullah suruh untuk mencari mahar walaupun hanya cincin yang terbuat dari besi. Namun digunakan hadis itu oleh sebagian ulama kita atau banyak ulama kita tentang pembolehan cincin yang terbuat dari besi. Namun ada khilaf ya tentang masalah ini, karena beberapa riwayat mengisyaratkan pelarangannya. Maka bagi ikhwah yang mau pakai cincin, amannya antum pakai cincin perak, dan itu juga sunnah. Sunnah dalam artian itulah yang dikenakan oleh Nabi SAW. Kalau emas jelas tidak boleh. Cincin yang terbuat dari perak dan ukirannya tulisannya Muhammad Rasulullah ya, itu judul babnya ya. Kita langsung bahas saja hadisnya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ittakhadha Rasulullah SAW khataman. Ini sudah kita jelaskan bahwa maksud dari Rasulullah membuat, artinya Rasulullah menyuruh untuk membuat ya, Rasulullah menyuruh untuk membuat, bukan beliau membuat langsung ya, bukan beliau membuat langsung. Dan ini juga kaitannya dengan Rasulullah menulis surat kepada para raja-raja pembesar, bukan maksudnya beliau yang langsung menulis, karena beliau tidak tahu baca dan tulis, tapi maksudnya beliau menyuruh untuk dibuatkan.
Makanya dalam hadis Anas bin Malik, hadis yang kedua, dikatakan inna ittakhadna khataman, kami membuat cincin. Di sini ada dua penjelasan ulama kita. Kami membuat, ini menunjukkan bahwasanya boleh saja dalam bahasa Arab kata-kata kami, padahal yang dimaksudkan adalah tunggal. Kami, tapi yang dimaksudkan adalah tunggal. Kan hukum asal kami bermakna apa? Jamak. Dan ini sebenarnya juga kita fahami dalam bahasa kita, ya. Tapi bagi orang yang suka cari-cari masalah, kadang mempertanyakan sebagian kata-kata inna dalam Al-Quran yang dinisbatkan kepada siapa? Allah. Ya, kadang mereka sebutkan di antara hal yang bertentangan, kontradiksi dalam Al-Quran, Allah mengatakan dia adalah ahad, tapi kenapa dalam sebagian ayat dia menggunakan, Allah menggunakan inna, kami, inna anzalna, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, umpamanya inna a'tainakal kautsar, dan beberapa ayat-ayat yang semacam itu. Jawabannya ulama kita mengatakan bahwasanya dalam bahasa Arab kata-kata inna kadang li ajli tafkhim, untuk menunjukkan kemuliaan, ya, kemuliaan, walaupun dia adalah satu orang. Dan kita juga kadang begitu, ya, dalam bahasa kita juga dikenal yang semacam itu. Dan kadang juga dalam bahasa kita kata-kata kami untuk tidak menunjukkan kesombongan, ya. Jadi kami tidak mau menunjukkan dia segala-galanya, karena kalau dia bilang saya, ada kadang dianggap unsur kesombongan, ya. Tapi kalau di sisi Allah dan Rasulnya, itu memang karena kemuliaannya, kemuliaan Allah dan Rasulnya. Yaitu tentang masalah ittakhadna, ya. Karena di sini Rasulullah yang buat, ya, artinya Rasulullah, cincin itu dibuat untuk Rasulullah, bukan untuk yang lainnya. Jadi cincin ini adalah milik dari Nabi SAW walaupun dibuatkan oleh orang lain. Kemudian di sini katakan min wariqin, dari perak, ya. Jadi setelah emas yang dahulunya dibolehkan lalu setelah itu beliau buang, maka setelah itu dibuatkan untuk beliau yang terbuat dari perak, dan ini yang dipakai sampai beliau wafat, ya, yang dipakai sampai beliau wafat dan tidak dimansuh lagi karena beliau kenakan sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berada di tangan beliau. Berada di tangan beliau artinya cuma beliau yang mengenakannya. Summa kana ba'du fi yadi Abi Bakrin, summa kana ba'du fi yadi Umar, summa kana ba'du fi yadi Utsman. Hadis ini menjelaskan bahwa cincin Rasulullah memang bukan sekedar cincin perhiasan. Cincin beliau gunakanlah cincin untuk maslahat, keperluan apa? Kenegaraan. Kenegaraan dalam artian dia cincin yang digunakan dalam penggunaan stempel resmi untuk berdakwah kepada negeri-negeri yang ada atau kepada para pembesar-pembesar yang ada pada waktu itu. Karena seandainya dia adalah cincin pribadi Rasulullah, maka Rasulullah berhak untuk memberikan saja kepada keluarganya, atau mungkin keluarganya akan menuntut. Tapi ternyata diwarisi, dikenakan setelah itu oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Menunjukkan ini memang untuk keperluan kenegaraan, sehingga tidak digunakan atau tidak disimpan di dalam rumah beliau, tidak disimpan dalam rumah beliau. Dan ini juga hal yang penting, ya, bahwa inventaris dari kenegaraan atau kantor-kantor yang milik dinas yang kita kenakan hanya untuk kepentingan dinas saja, kita kenakan karena jabatan yang kita sedang pegang sekarang, amanah yang kita pegang, setelah serah terima jabatan seharusnya itu diberikan kepada orang yang berhak setelah itu. Tidak boleh mampir di rumah kita padahal dia adalah urusan dinas, ya. Ini di antara hal yang penting, karena kapan ada yang semacam itu bisa masuk kepada ghulul, ya, mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa persoalan kekhilafaan itu bukan kepemimpinan, bukan persoalan warisan, ya, bukan persoalan warisan. Dan kenabian tidak diwarisi, kenabian tidak diwarisi. Walaupun
Walaupun sebagian nabi-nabi itu ada yang anaknya pun nabi, tapi bukan berarti itu warisan. Jadi ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria umpamanya. Ada siapa lagi? Ada Ismail, ada Ishak, ada Yakub, ya. Ini kan semuanya, ada Yusuf, ya, dengan Yakub. Ini semua yang keturunan Nabi, ya. Nabi Yusuf, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini bukan karena warisan, tapi memang dia adalah orang yang berhak untuk menjadi nabi pada waktu itu sesuai dengan apa yang Allah putuskan, ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang paling tahu risalah itu diberikan kepada siapa. Bukan karena persoalan keturunan-keturunan. Dan inilah juga di antara hikmahnya, kata ulama kita, kenapa anak-anak laki-laki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu wafat dalam usia masih kecil semuanya. Karena seandainya ada dari anak-anak Rasulullah yang laki-laki usia dewasa, mereka masih hidup ketika Rasulullah wafat, mungkin saja sebagian orang langsung mengatakan diwarisi kekhilafan ini langsung oleh mereka-mereka. Tapi tidak ada, ya, Qasimnya, tidak ada Abdullahnya, tidak ada Ibrahimnya, tidak ada di antara anak laki-laki beliau yang usia dewasa. Semuanya wafat dalam usia masih kecil. Yang sampai dewasa adalah anak-anak perempuan beliau, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah radhiyallahu taala anhun jami'an. Jadi di sini cincin tersebut diwariskan kepada pemimpin-pemimpin. Padahal cincin itu bertuliskan Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar tidak memandang perlu untuk mengganti ukirannya itu, ya. Jadi ukirannya tidak dipandang penting untuk diganti oleh Abu Bakar. Dan ini menunjukkan bahwa khilafahnya khilafah yang sah. Khilafah artinya apa? Khilafah artinya pengganti, ya. Khilafah artinya pengganti. Makanya mereka dikatakan khalifah, ya, khalifatul Rasul. Kecuali Umar bin Khattab yang pertama kali digelar siapa? Sebagai Amirul Mukminin. Dan itu penamaan ketika diusulkan, karena kalau semuanya khalifah akan panjang, ya, akan panjang. Umar khalifatu Abi Bakrin khalifati Rasulillah. Lalu nanti datang Utsman khalifatu Umar khalifati Abi Bakrin khalifati Rasul. Panjang semuanya. Maka Umar mengatakan Amirul Mukminin saja, ya, sehingga semuanya berhak untuk menyebutkan walaupun satu saja disebutkan. Kalau khalifah mesti disebutkan terus sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi intinya ini adalah kepemimpinan, ya, kepemimpinan yang tasalsul dan disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Urutannya adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ada khilaf, sedikit khilaf di kalangan Ahlus Sunnah, yang mana afdal antara Utsman dan Ali. Ini ada khilaf. Jumhur Ahlus Sunnah bahwa yang paling afdal adalah Utsman sebelum Ali. Namun masalah kekhilafaan bahwa Utsman yang lebih berhak daripada Ali, ini tidak ada khilaf sama sekali. Yang sehingga perlu difahami, yang ketika ada syubhat-syubhat yang disebutkan oleh Syiah dan yang lainnya, maka ini adalah hujjah yang atau alasan dalih yang tidak memiliki dalil sama sekali. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa bolehnya mengukir pada cincin. Bolehnya mengukir pada cincin. Jadi bisa, ya. Ada antum ukir nama antum. Atau nama kalau antum umpamanya antum kasih, ya. Atau nama istri antum, ya. Tapi tidak ada sunnahnya sebenarnya, tidak harus, ya, cincin tunangan, ya. Itu kalau kita selalu dengarkan mahar dengan mahar ini itu mahar, ya. Bukan berarti cincin perjanjian bahwa saya akan menikahi kamu, ya. Itu tidak
ada sunnahnya sebenarnya, tidak ada sunnahnya. Tapi kalau mahar dalam bentuk cincin sah-sah saja, ya, tapi tidak harus sebenarnya. Sehingga ya perlu difahami tentang ketika suatu saat Anda buatkan untuk istri Anda, ya dengan namanya tidak ada masalah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang bolehnya membuat cincin dan ada kata-kata Allah di situ. Ada kata Allah. Dan dalam sebagian riwayat, ya walaupun ada perbincangan tentang sanadnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika masuk tempat buang hajat, buang air, beliau menanggalkan cincinnya. Dan ini di antara dalil yang digunakan oleh sebagian ulama kita bahwa tidak boleh memasukkan ke tempat buang air kalimat atau kata yang ada zikrullahnya, Allah, yang tertulis secara jelas, ya. Jadi tidak boleh ada pakaian Allah masuk toilet umpamanya. Tapi kalau Allahnya atau zikirnya kepada Allah itu di dalam dada kita, tidak ada masalah, ya. Jadi ada yang bilang, gimana saya ini HP saya di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, ya, tidak apa-apa, ya. Yang penting antum jangan aktifkan, ya, aktifkan Quran di situ. Tapi adapun di HP antum ada hafalan-hafalan Al-Qurannya, tidak ada masalah. Karena kalau kita larang berarti para hufadzul Quran tidak boleh masuk toilet, ya, tidak boleh masuk toilet. Karena ada Quran di dada-dada mereka, ya. Dan hadis ini jelaskan juga menunjukkan bagaimana para sahabat dengan penghormatan mereka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak sampai bertabarruk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang tidak dianjurkan. Contoh adalah keberadaan cincin Rasulullah di sumur aris tersebut. Tidak jadikan sumur aris itu sumur yang berberkah, yang diambil air minumnya untuk tabarruk atau selalu dilakukan ibadah-ibadah ritual tertentu di situ. Padahal ada di situ cincin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak melakukan tabarruk-tabarruk yang tidak dicontohkan pada sumur tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya tabarruk itu harus ada dalilnya, ya, karena dia ibadah, maka harus jelas yang mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan adalah yang ada dalilnya, dan apa yang tidak dalilnya maka tidak dibenarkan. Kemudian adapun hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu menjelaskan kepada kita bahwa boleh saja sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk mengkhususkan, ya ini memang kekhususan beliau, mengkhususkan sesuatu dan beliau melarang yang lainnya untuk melakukannya, yaitu tidak dibolehkan membuat cincin yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, ya. Makanya di sini Rasulullah mengatakan fala yanqush alaihi ahadun, jangan ada seseorang yang membuat ukiran di cincinnya, maksudnya yang seperti ukiran Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh, ya, seorang yang cincinnya tertuliskan Muhammad Rasulullah, kan itu khusus milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun para khalifah, mereka memang menggunakannya, ya, dalam tugas kenegaraan mereka, dan bukan mereka buat sendiri. Karena itu hanyalah apa yang mereka wariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa sunnahnya memakai cincin di kelingking. Entah kelingking kanan atau kelingking kiri, dua-duanya dibolehkan. Walaupun kita lebih cenderung untuk kanan, yang paling banyak dalilnya adalah bagian kanan. Namun sekali-sekali itu boleh, tapi lebih sering digunakan di bagian kanan. Dan apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik tentang mengkilatnya itu memang karena Rasulullah seorang yang sangat putih, dan memang apa yang terlihat dari beliau selalu kelihatan bercahaya, ya, sehingga Anas bin Malik mengatakan kami melihat bagaikan hal yang mengkilat pada cincin Nabi SAW. Ini sama dengan hadis para sahabat yang ketika Rasulullah
berdoa. Ya, Anas bin Malik juga mengatakan ketika Rasulullah mengangkat tangan pada waktu istisqa, terlihat ketiak beliau yang putih, atau sebagaimana sebagian sahabat Rasulullah yang ketika Rasulullah sujud terlihat juga kelihatan ketiak beliau yang putih. Ini karena memang beliau adalah seorang yang memiliki kulit yang seperti itu. Kemudian ikhwah sekalian, hadis berikutnya kita selesaikan secara cepat saja insyaallah, hadis tentang cincin ini. Hadis yang ke-1356, hadis Anas bin Malik. Ada 3 hadis semuanya dari Anas bin Malik, cuma 1 hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, kataban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kitaban. Rasulullah SAW menulis kitab. Kitab di sini maksudnya surat. Dan sekali lagi, walaupun kata-kata kataban Nabiyyu, Rasulullah menulis, bukan beliau yang menulis langsung. Beliau menyuruh katibnya untuk menulis. Au arada an yaktuba, atau beliau baru ingin untuk menulis. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, innahum la yaqra'una kitaba. Ya. Saya jelaskan ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana dakwah itu harus dimaksimalkan, dioptimalkan dengan segala cara yang mungkin. Dan ini Rasulullah lakukan ketika Rasulullah melihat dakwah beliau yang secara langsung, secara verbal disampaikan itu banyak mengalami penolakan-penolakan. Beliau mencoba di Taif, di tempat-tempat yang dekat, mulai di Mekah ditolak. Langsung di Taif juga, paling dekat ke Mekah juga ditolak. Beliau tidak menyerah. Beliau ingin jangkauan yang lebih jauh, tapi beliau masih sulit untuk bergerak keluar Mekah waktu itu. Maka beliau berinisiatif untuk menulis, berdakwah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya wasilah dakwah itu dia luas dan tidak tauqifiyah. Kita bisa menggunakan segala macam cara yang halal. Ya, pernah kita sebutkan di sini kalau tidak salah, bagaimana di masa-masa yang lalu ketika belum ada internet, orang-orang datang ke tempat, ya, orang-orang ketika sebagian mahasiswa-mahasiswa yang datang dari Soviet, yang mahasiswa Muslimuddin yang datang dari Soviet dan sebagainya, lalu ditanya, dari mana kamu ini sampai bisa masuk ke Medina apa semua? Dibilang dakwah, ya, ada dakwah Syekh Utsaimin, ya, yang di kaset-kaset dulu, masih kaset-kaset, dan dibawa ke sana, disembunyikan tentu saja karena waktu itu masih Uni Soviet, ya, yang begitu ketat masalah ini, melarang semua hal yang berbau Islam, bisa disembunyikan dan dimasukkan di pegunungan yang mereka mengungsi di pegunungan, di tempat-tempat terpencil yang tidak dijangkau oleh pihak-pihak keamanan di sana. Lalu mereka, ya, para dai-dainya menulis itu semua, ya, mentranskrip muhadarah-muhadarah, kaset-kaset yang dianukan oleh Syekh Utsaimin, sehingga bisa sampai ke pelosok, ya, Soviet, dan juga pelosok-pelosok di Afrika juga dilakukan yang semacam itu. Jadi ini cara, ya, dakwah kadang bisa sampai ke tempat-tempat yang jauh disebabkan wasilah-wasilah yang semacam itu. Dan itu ada sunnahnya dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saat sekarang, alhamdulillah, ya, saat sekarang sangat memungkinkan. Tapi kalau kita bayangkan, ya, kalau Gen Z ini mungkin tidak bisa membayangkan gimana tanpa internet. Kalau dulu, ya, bagaimana bisa dakwah itu sampai hanya lewat kaset atau bahkan mungkin radio, ya, yang sangat terbatas. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mau masuk ke satu wilayah, satu instansi, satu lembaga, atau satu negeri, maka kita perlu untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku di tempat tersebut. Karena itu ketika Rasulullah ingin bersurat, disampaikan kepada beliau, kalau kita bersurat, sia-sia saja surat kita, tidak akan dibaca, tidak akan dihiraukan, tidak akan dijawab kalau tanpa stempel. Dan waktu itu belum dikenal sama sekali masalah stempel di masa Nabi SAW di kota Makkah. Tapi Rasulullah tidak menghentikan semangat dakwahnya hanya karena persoalan stempel. Beliau mengatakan kalau begitu buat saja, ya, menunjukkan bahwa hukum asal, aturan-aturan yang berlaku di negeri-negeri kafir yang tidak ada dalam Islam, namun dia tidak bertentangan dengan syariat dalam persoalan-persoalan duniawi, sah-sah saja. Ya, aturan-aturan birokrasi, aturan-aturan
dalam persoalan-persoalan hal yang resmi itu tidak ada masalah, ya. Sehingga kadang ada aturan-aturan kalau mau datang berdakwah di sini mesti pakai sepatu umpamanya, ya. Kalau dulu kita bilang, kenapa ini pakai sepatu? Tidak ada dalilnya pakai sepatu. Tidak usah, lebih bagus tidak usah. Ya, atau kita bilang mesti pakai baju ini, baju itu. Selama bukan haram, silahkan saja diikuti kemauannya. Ya. Dan itu ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innahum la yaqra'una kitaban illa maktuban. Jadi aturan-aturan orang kafir selama tidak bertentangan dengan syariat maka boleh untuk kita ikut. Dan ini tidak termasuk tasyabbuh yang terlarang. Fattakhadha khataman min fiddah. Lalu Rasulullah membuat cincin dari perak langsung, ya. Tidak lagi dari emas. Karena ini sudah lewat, ya, lewat pengharaman cincin dari emas. Naqshuhu Muhammad Rasulullah, dan ukirannya Muhammad Rasulullah, karena ini cincin yang berfungsi sebagai stempel. Ka'anni anzuru ila bayadhihi fi yadihi. Kata Anas bin Malik, seperti tadi saya melihat bagaimana putihnya cincin itu di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, adapun hadis yang terakhir ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ra'a fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin, cincin yang terbuat dari perak, ya. Ini khos sekalian menunjukkan bagaimana lengkapnya ajaran Islam, ya. Para sahabat tahu bahwasanya apa yang dikenakan oleh Rasulullah, apa yang beliau lakukan itu bagian dari agama yang perlu diperhatikan, yang ada hukum-hukumnya. Sehingga ketika mereka melihat cincin Rasulullah, maka mereka memahami bahwa ini salah satu bagian dari hukum syariat yang ada adab-adabnya dan ada aturan-aturannya. Yauman wahidan, tapi cuma satu hari saja. Summa innan nasa istana'u al-khawatima min wariqin. Lalu para sahabat pun langsung membuat cincin yang juga terbuat dari bahan yang sama, dari perak. Walabisuha, dan mereka juga mengenakannya. Fataraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamahu. Lalu Rasulullah langsung membuang cincin tersebut. Fatarahan nasu khawatimahum. Lalu para sahabat pun membuang cincin-cincin mereka. Kawan sekalian, di sini ada catatan penting. Karena hadis ini seakan-akan difahami bahwa cincin perak pun akhirnya terlarang. Namun ulama kita menafsirkan dengan dua tafsiran, paling tidak. Pertama, sebagian menganggap ini ada kesalahan dalam periwayatan. Ibnu Syihab, salah seorang perawi hadis ini keliru dalam menyebutkan kata-kata wariq. Seharusnya yang betul ada zahab. Ini ada waham dalam periwayatan hadis, dan itu kadang hadisnya sahih tapi ada kadang lafaz yang keliru. Ada lafaz yang keliru. Yang sama dengan hadis yang dalam riwayat Imam Muslim, sahih hadisnya tapi ada kekeliruan dalam lafaz. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Dalam lafaz sahih Muslim, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ya, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan hingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ini keliru dalam lafadznya. Lafadz yang lebih sahih, ini syad dalam periwayatannya. Lafadz yang lebih sahih apa? Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Makanya Imam Bukhari menyebutkan as-sadaqatu bil yamin, ya. Beliau mengambil faedah dari hadis ini bahwa bersedekah itu pakai tangan kanan, ya, karena di situ dikatakan seperti itu. Tapi dalam lafadz ada sebagian kekeliruan. Maka ini juga sebagian besar ulama kita mengatakan di sini kekeliruan. Seharusnya hadisnya sahih tapi ada kekeliruan dalam lafadz. Ya, makanya ketika ulama kita mengatakan hadis Bukhari dan Muslim sahih semuanya, tidak berarti tidak ada kesalahan dalam huruf-hurufnya, dalam kata-katanya. Dan ini aballahu an yakuna al-isma illa fi kitabih. Memang Allah tidak mau ada
satu kitab yang bebas dari kesalahan sama sekali kecuali kitabnya Al-Quran. Adapun kitab yang lain secara umum diterima sahih kecuali beberapa lafaz-lafaz, ya, kata-kata, termasuk Bukhari dan Muslim. Ya, ada beberapa hal-hal yang dinaqad, ya, oleh para ulama-ulama kita. Salah satunya ini, ya, sebagian mengatakan di sini ada kekeliruan. Seharusnya kata-kata perak itu emas, sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya kita bahas. Dan ada yang memahami bahwa kenapa Rasulullah menyuruh untuk membuang para sahabat, karena ada para sahabat waktu itu sudah menulis juga, ikut menulis Muhammad Rasulullah. Padahal itu tidak dibolehkan kecuali untuk Rasulullah SAW. Maka beliau mengisyaratkan untuk membuang hal tersebut. Ya, ini diantara takwil yang digunakan oleh ulama kita untuk menjelaskan masalah ini. Walaupun yang lebih tepat adalah takwil yang pertama, bahwa ada kekeliruan pada lafaz, seharusnya adalah cincin yang terbuat dari emas. Karena itu tetap kita katakan bahwa dalam masalah cincin ini, jika terbuat dari emas maka dia diharamkan bagi laki-laki. Jika terbuat dari perak maka dia dihalalkan secara ijma'. Dan untuk besi yang ini ada khilafnya, ya. Wallahu taala a'lam. Sekian itu, ya, dengannya alhamdulillah hal-hal yang berkaitan dengan cincin yang kita telah selesaikan, dan selanjutnya ada beberapa masalah-masalah yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.